warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Kepala SMA 1 TK Taman, Bapak Kuku Raharjo SPD, Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan rutin MGP Kabupaten Malang. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad, Nabi yang kita jadikan sahabatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, agar pertemuan pada kali ini berjalan dengan lancar dan efektif dalam waktu yang kita gunakan, ada beberapa agenda pada pertemuan pada kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, agenda yang kedua adalah sambutan-sambutan, agenda yang ketiga inti, dan agenda yang keempat penutup. Bapak Ibu, untuk memasuki agenda yang pertama, marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Agenda yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Eka untuk memimpin dan kepada hadirin untuk atau dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, agar pertemuan ini menjadi suatu amalan atau ibadah kita, langkah selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Fakhrudin. Kepada Ustaz Fakhrudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman kepala SMA PGRI 1 Taman, Bapak Kuku Raharjo, kepada Ketua MGP Ekonomi Kabupaten SMA Kabupaten Malang, kepada Bapak dan Ibu Guru Makro Ekonomi atau MK Ekonomi SMA dan MA Kabupaten Malang. Marilah kita sejenak untuk berlanjut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah mudah-mudahan dalam pertemuan MGP ini
bisa membawa kebaikan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin. Hamdulillah wa bihamdihi. Ya Rabbana lakal hamdu ya Rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana wa akhirna inna shina aw akhirna rabbana wa tahmil alaina isra ma rahmatuka wa lana min qawlina Rabbana la tuhammilna ma la taqdir bihi wa anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak masuki agenda yang kedua adalah sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua LGP Ekonomi Kabupaten Malang kepada beliau Bapak Prapto Utoko SPD MPD. Kami persilakan. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih kedinginan ya, satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah disambut teh dan kopi hangat ya, biar kita ingat. Pertama, alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah alhamdulillah nama baru yang kita hormati bersama, dihormati beliau Bapak Tuku Raharjo SPD, Kepala SMA PGRI 1 Taman Kabupaten Pemalang, beliau Kepala Sekolah Termuda sebagai jadi mohon maaf Pak apabila nanti teman-teman bertemu Bapak atau di jalan memanggilnya Mas atau soalnya di guru ekonomi menteri saja dipanggil Mas Menteri itu karena beliau muda dan sangat prestasinya sangat banyak. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus MGP Ekonomi dan tak lupa anggota komunitas belajar MGP Ekonomi SMA MA se-Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri agenda rutin kita, yaitu pertemuan MGP atau Kombel MGP Ekonomi SMA MA Kabupaten Pemalang. Sholawat serta salam mari kita berikan ke junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Kepala Sekolah SMA PGRI 1 Taman yang berhormati serta para hadirin sekalian, bahwa pertemuan MGP ini khusus untuk MGP Ekonomi Kabupaten Pemalang, kita mengenal ada dua pertemuan, yaitu pertemuan rutin bulanan secara daring atau yang disebut monthly meeting gitu ya. Itu kami dengan pengurus mengarang istilah sendiri Pak. Jadi tujuannya adalah biar kita itu saling bersilaturahmi, saling sharing kegiatan yang ada di SMA atau MA di swasta di Kabupaten Pemalang dan bertukar informasi tentang hal-hal yang terkait pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pertemuan rutin yang diprakarsai oleh KKS suatu hari itu ada pertemuan KKS dan ketua MGP menentukan jadwal pertemuan, dan alhamdulillah
MGMP ekonomi dijatah 1 tahun 3 kali bertemu. Yang pertama kemarin di bulan Mei itu di SMA Ulu Jami, kemudian yang kedua di Agustus ini di SMA PGRI 1 sama, dan insya Allah nanti pertemuan yang ketiga secara luring ada di SMA 1 Blik. Kami mewakili teman-teman dari Bapak Ibu Guru Ekonomi SMA MA Seluruh Malang mengucapkan selamat datang dan terima kasih sekali yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tugu Rajo yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertemuan GP Ekonomi SMA MA gitu Bapak. Alhamdulillah udaranya sejuk. Biasanya kami pertemuan GP Ekonomi kelas ekonomi malah jadi kalau bisa diberikan fasilitas AC, mungkin kayak kereta yang berarti kelas bisnis ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih sekali kepada pihak sekolah SMA PGRI 1 Taman, sekali lagi yang telah memfasilitasi segalanya, yaitu pangan, perlengkapan, konsumsi, dan insya Allah nanti ada makan siang ini. Bahwa agenda pertemuan kali ini adalah pertemuan rutin pas bulan-bulan awal Agustus ini adalah penyamaan persepsi bahwa untuk ATP, CP yang sudah disediakan oleh kementerian kemudian kita breakdown menjadi modul ajar. Nah, dalam kurikulum merdeka dari fase E dan fase F kelas 10-11 dan fase F kelas 11-12 itu nantinya kita akan berdiskusi mana-mana mapel-mapel mana dan seperti apa nanti modul ajarnya, itu ya kita sepakati bersama. Kemudian yang kedua, ada permintaan dari teman-teman yang kesulitan dalam pemenuhan atau pengelolaan RHK, rencana hasil kerja dari PMN yang di PMN. Nanti ada sosialisasi atau cara pengelolaannya bagaimana biar langsung 100% ya atau 100% gitu ya. Nanti komunikasi dengan narasumber terkait. Dan yang ketiga adalah edukasi tentang lembaga keuangan bukan bank. Dalam hari ini kita menggandeng pihak Pegadaian Kabupaten Pemalang atau CPP Pemalang. Perlu diketahui Bapak bahwa kami GMP Ekonomi adalah satu-satunya GMP yang sering channeling dengan pihak luar khususnya lembaga keuangan baik itu perbankan maupun bukan bank. Di Ulu Jami kemarin kami menggandeng Bank Mandiri. Alhamdulillah. Tujuannya yang utama adalah langsung mendapatkan informasi A1 gitu ya dari praktisi, di mana bahwa materi bank dan materi LKBB lembaga keuangan bank itu ada di kelas 10 atau ada di materi ajar kita. Jadi biar lebih mantap kita menggandeng atau channeling kerjasama dengan pihak terkait atau praktisi. Dan tujuan yang kedua adalah biar termasuk sendiri karena kita tahu bahwa mereka ada tim yang dari edukasinya untuk pendidikan. Setiap kali lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank pasti ada tim humas yang coba menemui komunitas-komunitas. Kebetulan guru-guru ekonomi mereka sangat support sekali, mereka sangat welcome sekali. Kami juga pernah channeling dengan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan lembaga lainnya. Dan mudah-mudahan nanti sekitar pukul 10 lebih 10 beliau rombongan dari Pegadaian akan mengedukasi kita. Dan Bapak Ibu Guru, saya yakin pasti ada yang mengajar kelas 10, 11, 12 di mana ada pemahaman-pemahaman tentang lembaga keuangan baik yang bentuknya bank maupun bukan bank. Khususnya di sini adalah Pegadaian, satu-satunya lembaga yang bisa mengatasi masalah tanpa masalah gitu. Kalau Bapak Ibu ada masalah silakan datang ke Pegadaian gitu. Ya di sini Pak
semua fasilitas. Dan kemudian teman-teman betah di sini, kita sampai akhir, sampai selesai kita mengikuti acara kegiatan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengikuti ya, Ibu? Dan alhamdulillah kita dihadiri dari wilayah timur, selatan, tengah sampai MA juga yang nanti dari Wali Kumpul, MA Hidayah itu ya, nanti ada taksi perjalanan ke sini dari Malang sudah hadir dan sebagainya. Sekali lagi mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Toko yang sudah memberikan arahan dan pencerahannya. Kemudian sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala SMA PDI 1 Taman kepada beliau Bapak Kuku Raharjo SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua MGP Ekonomi, Bapak Prato Toko MPD, yang terhormat segenap pengurus MGP Ekonomi SMA MA Kabupaten Pemalang, yang terhormat Bapak dan Ibu guru mapel ekonomi, yang alhamdulillah pada hari ini puji syukur dengan berkat kami kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah sehingga pada hari ini, siang hari ini bisa dapat berkumpul untuk kegiatan MGP untuk musyawarah guru mata pelajaran ekonomi. Semoga kegiatan ini lancar. Salawat serta salam kita lupa saya serahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini MGP Ekonomi bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal mungkin yang telah dirancang atau disepakati dengan Ketua MKKS juga Ketua MGP, yang mana untuk MGP mungkin 2 tahun ini atau beberapa tahun ini ya dilaksanakan 1 tahun hanya 3 kali itu karena biayai kos itu. Ya, yang mana biasanya dulu saya alhamdulillah sebelum saya menjadi kepala sekolah saya aktif di MGP matematika. Biasanya itu 1 tahun itu bisa lebih dari mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Ya, intinya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu di sekolah kalian seandainya ini Bapak Ibu. Monggo dengan seadanya juga dengan sebaiknya dari kami mohon maaf jika ada kekurangan yang ada di untuk ruangan kalian. Ya seperti inilah untuk multi. Kemudian pada hari ini ada agenda juga, nanti ada rapat pertemuan wali murid kelas 10 di aula ini. Jadi untuk pertemuan MGP dilaksanakan di ruangan ini multimedia. Ya, Bapak Ibu, ya betul tadi kata Pak Prato, mungkin saya kepala sekolah termuda ini. Ya, berarti saya ini menjadi kepala sekolah terhitung dari bulan Mei, Bapak Ibu, bulan Mei tepatnya
27 Mei menggantikan Bapak Heri Gunanto, karena Bapak Heri Gunanto itu telah selesai tugasnya, telah purna sebagai dari ASN juga kepala sekolah. Jadi saya diberi amanah yayasan karena kita sekolah SMA PGRI, yayasan YPLP GDM. Saya diberi amanah untuk tadi melanjutkan tugas kepala sekolah itu. Harusnya ini buku dan juga waktu itu ya calon kepala sekolah juga mau. Iya, mungkin di luar ini mungkin saya paling muda di apa saya Pak? Saya 36 Pak. 30 Pak. Iya, tambah. Oke, saya alhamdulillah semenjak lulus kuliah 2010 saya langsung diterima di SMA PGRI sampai sekarang, tapi belum pernah mungkin ke SMA lain selesai yang lain. Ya itu kebetulan nama saya Umur Harjo SPD, ya gelar saya masih S1 gitu. Terus alamat di Desa Tegal Melati. Kalau Bapak Ibu rumahnya ada di Tarukan, saya ada di Desa Tegal Melati, dekat dengan itu pusat dulu Guru ya Bapak Ibu, masih dekat sekali. Alhamdulillah, istri 1, anak 2 dan masih berjiwa yang 1 SD, yang 1 masih bayi. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya adalah mungkin salah satu murid dari Bapak Ibu. Kebetulan saya SMA-nya di SMA Negeri 1 Pemalang. Jadi saya lulus tahun 2006, lulus tahun 2006. Saya wali kelasnya Bu Umi matematika. Ya, Bapak Ibu, intinya semoga kegiatan LGBT ekonomi kali ini membuahkan hasil yang maksimal, penyamaan ATP CPMA, karena tahun ini berarti sudah full kelas 10, 11, 12 menggunakan kurikulum yang sama, itu kurikulum Merdeka ini. Ya, ini memberikan hasil yang bagus, bermanfaat untuk semuanya. Mungkin ini semua LGBT juga sama ya, kalau pas awal ajaran baru menyamakan tadi ATP CPMA. Ya, mungkin sambutan dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau sekalian kegiatan pertemuan GP Ekonomi SMA FH Kabupaten Malang dibuka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dibuka. Ya, sekian sambutan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Guru Harjo SPD yang sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara ini yang kita Oke, Bapak Ibu, monggo sambil menunggu acara ini silakan apa yang ada di depan panjenengan untuk dinikmati seadanya. Kalau yang sudah habis bisa makan. Saya Novita Pramawati, saya mengajar di SMA Negeri 2 Malang. Baru saya dulu
2, suami 1. Boten Bu, cukup ikut pemerintah 2 anak cukup nggih ngaten. Mohon izin ya Bu, Pak Ketua khususnya mohon arahan dan bimbingannya, Bapak Ibu semua juga. Saya baru alamat di Tirna Pak Bojong Batang, belakang SS Super Sambal. Hobi menghabiskan uang suami Pak. Cukup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Novita. Bu Novita Rahmawati ya? Oh, Rahmawatinya banyak nih. Rahmat, hidayah, inayah, dan kesehatan, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam rangka yaitu MDMP Guru Ekonomi se-Kabupaten Pemalang baik SMA maupun MA. Sholawat serta salam semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir oleh Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Dalam waktu yang diberikan oleh Bapak Ketua MDMP Guru Ekonomi Pemalang, Bapak Pratomo Toko, saya di sini ada sedikit bisnis sampingan yang bisa mendapatkan finansial atau bahasa sekarangnya yaitu mendapatkan yaitu cuan. Di dalam bisnis sampingan yang pertama adalah dari perusahaan. Di sini sudah ada yaitu PT Langit Makmur Jaya. Kemudian menginginkan pertemuan guru ekonomi se-Kabupaten Pemalang dari SMA dan MA negeri swasta, ada dari Walukumpul, ada dari Belik, ada dari Jambi sampai Pemalang. Dan di sini teman-teman pada sebenarnya bertanya-tanya, artinya yang tekstual ada di buku pelajaran itu perjanjian hanya satu halaman saja, artinya belum secara terperinci produk-produk apa yang ada di pelajaran. Apalagi kita pernah dengar dan pernah lihat dari media massa maupun elektronik bahwa banyak sekali produk-produk dari pegadaian yang perlu kita tahu untuk kita kenalkan kepada anak kita, anak didik kita. Ya, saya Pratomo Toko, Pak, di 2023 ditunjuk sebagai ketua MDMP, ketua komunitasnya. Jadi kami sering melakukan channeling dengan yang lain, ketua yang lain, dan pada kesempatan kali ini dengan pegadaian. Pada beliau tim dari pegadaian untuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua MDMP se-Kabupaten Pemalang Bapak Prasto, yang kami hormati Bapak Ibu para anggota, terus menjadi guru ya, guru ekonomi. Guru ekonomi, guru IPS, ekonomi atau iya IPS, ekonomi akuntansi ya, yang luar biasa, yang hebat-hebat se-Kabupaten Pemalang. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama
bahwasanya tadi sudah disampaikan bahwa pegadaian itu adalah keuangan non bank ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok ada pegadaian di sini gitu kan? Mungkin beberapa sekolah dan juga universitas itu juga sudah pernah mengundang kami selaku tim pegadaian untuk memaparkan terkait dengan apa aja sih yang ada di pegadaian, karena semakin kesini itu semakin ada juga materi ataupun pelajaran untuk murid-murid atau mahasiswa terkait dengan pegadaian. Nah, saat ini kami akan menyampaikan apa aja yang ada di pegadaian. Sekaligus kami izin untuk menyampaikan produk-produk apa aja yang pernah ada di pegadaian. Namun sebelum saya memulai, Bapak Ibu, saya izin bertanya, ada yang pernah ke pegadaian tidak? Please. Biasanya ngapain Bapak? Saya nabung emas. Nabung emas. Iya betul. Ada lagi ibunya ya? Jadi ibunya biasanya ngapain Bu ke sana Bu? Nabung emas juga? Kira nangkep tetangga. Nangkep tetangga di sana Bu. Tetangga gadai. Tetangga gadai. Iya Mas. Ya memang pegadaian itu sejak dulu sampai sekarang pun dikenal sebagai tempat untuk mendapatkan uang, ya kan? Mengatasi masalah tanpa masalah, betul sekali ya. Jadi tempat untuk mendapatkan uang atau pinjaman dengan cara menggadaikan barang, mau emas atau perhiasan, barang-barang lain yang berharga itu bisa. Barang mobil, motor, atau barang elektronik pun juga bisa. Nah, ini kami sampaikan ya terkait dengan pegadaian. Pegadaian itu berdiri sejak 1901 atau sudah kurang lebih selama berarti berapa? Kurang lebih 123 tahun. 123 tahun. Saat ini sudah ada 12 kantor wilayah kanwil ya. Ada 61 area, 14.000 karyawan di dalamnya, dan lain sebagainya. Kemudian outlet atau unit kerja, unit kantor yang tersebar di wilayah seluruh Indonesia itu ada 4.086, dan juga ada agen pegadaiannya juga. Kemudian ada emas, tadi Bapak sudah menyampaikan pernah datang ke pegadaian untuk investasi emas. Nah, pegadaian pun juga ada investasi emasnya. Berdiri sejak 1901. Awal mulanya hanya ada pinjaman gadai, semakin kesini semakin banyak program dan juga produk-produknya. Nah, saat ini juga pegadaian ada yang namanya pegadaian digital service. Nah, itu namanya e-bankingnya pegadaian lah. Jadi kita bisa menggunakan atau bertransaksi produk maupun pembayaran dan sebagainya itu bisa melalui pegadaian digital. Gampang banget caranya. Nanti kalau kita mau nabung emas dan lain sebagainya bisa melalui pegadaian digital. Caranya gampang, karena pakai handphone aja. Mau nyairin tabungan emas kita, mau jual tabungan emas kita langsung masuk ke rekening, itu bisa menggunakan pegadaian digital. Nah, ini ada juga agen pegadaian ya. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa agen pegadaian adalah perseorangan atau badan usaha yang menjadi perpanjangan tangan transaksi produk pegadaian. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu berkenan mau jadi agen pegadaian, nah nanti ikut membantu untuk mentransaksikan produk atau layanan dari pegadaian. Tentunya nanti akan mendapatkan sharing fee dari pegadaian, gitu ya. Nah, ini produk-produknya ada modal usaha, ada investasi dan jasa lainnya. Kita lihat yang di sebelah kiri sini ya, itu ada pembiayaan Bapak Ibu. Untuk pembiayaan sendiri itu ada pinjaman usaha dengan jaminan BPKB ya. Kemudian pinjaman serbaguna. Nah, ini buat Bapak Ibu guru, karyawan itu bisa menggunakan yang namanya produk pinjaman serbaguna atau namanya kreasi multiguna.
Jadi untuk jaminannya itu adalah BPKB, terus kemudian tolak ukurnya sebagai karyawan. Karena kita sebagai karyawan berarti yang dokumen yang kita kumpulkan berupa SK. SK-nya fotokopi aja itu bisa. SK fotokopi yang sudah direalisir ya. SK fotokopi dari slip gaji 2 bulan terakhir. Barangkali butuh dana Bapak Ibu, ada BPKB nganggur di rumah bisa. Bahkan ibadah haji Bapak Ibu, mau daftar haji juga bisa di Pegadaian gitu. Caranya dengan menjaminkan mas batangan ke Pegadaian. Mas batangannya itu nggak usah banyak-banyak, dengan jaminan dengan nilai taksir 2 juta aja, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan pinjaman 25 juta. Dengan nilai taksir 2 juta pinjaman ya, perhiasan atau emas batangan atau tabungan emas, Bapak Ibu bisa mendapatkan pinjaman sebesar 25 juta, di mana 25 juta itu digunakan untuk daftar haji. Kemudian gadai ya, tadi ya gadai yang saya sampaikan, ada gadai emas, gadai non emas, gadai sertifikat, ada gadai efek. Ya, barangkali Bapak Ibu di sini juga ikut investasi bursa efek. Nah itu sahamnya itu juga bisa digadaikan bahkan Bapak Ibu. Okay. Kemudian ada pun tadi investasi emas. Investasi emas itu berupa tabungan emas, cicilan emas, dan juga arisan emas. Nah ini arisan pasti ibu-ibu di sini pada ikut arisan kan? Di rumah, di RT, di PKK ikut ya Bu ya? Arisan ya ada ya Bu ya? Bahkan arisan keluarga pun juga ada kan? Nah di Pegadaian pun juga ada arisan. Nah arisannya itu arisan emas. Nanti tiap bulan akan dilakukan kocokan seperti biasa, kocokan gitu kan? Terus nanti yang menang arisan itu yang mendapatkan emasnya gitu. Nah spesialnya itu adalah harga emasnya, walaupun harga emasnya naik, angsuran bulanannya atau bulanan setoran bulanan arisannya itu tetap sama gitu kan. Kemudian layanan jasa dari titipan emas buat Bapak Ibu yang punya emas batangan gitu kan, mau dititipkan ke Pegadaian juga bisa, mau ngirim uang, mau pembayaran listrik dan lain sebagainya bisa juga di Pegadaian, baik itu di outlet Pegadaian digital atau di agen Pegadaian itu juga bisa. Nah ini kita izin masuk ke program daftar haji. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang berminat, ya kan? Ada yang mau merencanakan pendaftaran haji. Ini kita ingin sampaikan terkait dengan program pendaftaran ibadah haji. Ya. Sebelum itu saya sampaikan nih fakta-fakta haji atau daftar haji di Indonesia. Untuk pendaftaran awalnya itu berapa Bapak Ibu untuk di Kemenang? 25 juta ya. Tadi make sense ya, seperti apa yang kami sampaikan di awal ya, bahwasanya nanti pinjaman dengan jaminan perhiasan atau emas batangan dengan nilai taksir 2 juta itu bisa dapat 25 juta untuk digunakan bayar di Kemenang. Kemudian yang selanjutnya biaya total kalau sudah akan dipanggil itu biasanya nanti akan ada pelunasannya untuk bayar dasar tanah ya, kemudian keberangkatannya dan lain sebagainya, itu biasanya ada biaya totalnya. Jadi 25 juta nanti pelunasannya berapa, antara 25 juta sampai 30 juta biasanya. Nah kuota hajinya itu untuk mendaftar 1 tahunnya itu adalah 221.000, sedangkan setiap tahunnya itu ada 4,5 juta. Jadi bisa kita simpulkan kalau untuk berangkat kita daftar haji saat ini bisa langsung berangkat ya tahun depannya. Bisa langsung berangkat karena kan kuotanya kan hanya 220.000 ya, sedangkan pendaftarnya 4,5 juta. Jadi perlu waktu tunggu yang tidak sebentar. Untuk itu dari Pegadaian itu menawarkan penawaran wasilah gitu ya, berupa arus haji itu tadi. Rata-rata itu berangkat di Pemalang berapa Pak Konsewu? Antriannya 30 tahun ya, 30
30 tahun, 40 tahun bahkan ada juga. Kalau misalnya kita ambil jangka waktu yang lama, misalnya kita usia 30 tahun, gitu kan, jangka waktu 40 tahun, maka berangkatnya 70 tahun. Kenapa sih kok haji itu harus segera gitu kan? Karena antriannya panjang, kemudian perlu fisik yang prima, kemudian kebaikan yang harus disegerakan. Untuk itu dari Pegadaian itu menawarkan program berupa pembiayaan porsi haji. Ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, Bapak Ibu, sudah disahkan oleh OJK dan sudah disahkan oleh BSN MUI. Nah, kemudian jaminannya itu ringan, hanya emas berupa 2,3 gram aja, itu sudah bisa dapat pendaftaran haji di Pegadaian. Kemudian dokumen haji, emas dan lain sebagainya itu disimpan aman di Pegadaian. Mudah dapat jangkau. Ini barangkali ada yang ingin mendaftar haji di Pegadaian, monggo ini kita tawarkan. Kemudian di Pegadaian, Bapak Ibu, selain ada gadai, kemudian ada pendaftaran haji, ini kita sampaikan bahwa barangkali mau perpajakan kendaraan di Pegadaian pun juga bisa, Bapak Ibu, mau beli kendaraan baru, kendaraan bekas, dan harganya pun sangat bersaing dengan leasing atau perbankan, non bank ataupun juga perbankan. Itu kita sangat bersaing dan lebih murah bahkan. Ini kita bisa bandingkan ya Bapak Ibu ya, kalau untuk sepeda motor Vario pada saat itu ya di harga 25 juta. Kalau di Pegadaian itu harganya totalnya itu sama ansuran kita ambil 1 tahun itu di angka 28.200.000. Sedangkan kalau misalnya kita ambil di leasing swasta non-sewu ya, itu total pembiayaannya sampai dengan 31 juta. Padahal ansurannya yang di leasing swasta kan biasanya sudah hanya 11 bulan aja, karena di awal itu sudah termasuk ansuran. Tetap lebih murah di kita. Barangkali buat Bapak Ibu yang mau ambil kendaraan, kita. Kemudian yang berikutnya kita sampaikan ada program pembiayaan emas di Pegadaian. Di sini selain Bapak nih barangkali ada yang pernah investasi emas, ada yang punya emas di rumah. Mas Agus ya, Mas Suami. Beratnya sampai berapa kilo ya? Sudah berapa kilo? Kemudian emas yang di rumah, maksudnya emas yang dimiliki Bapak Ibu semuanya yang seperti biasa mungkin. Iya. Ini contoh untuk yang emas batangan logam mulia 10 gram dari Antam ya. Jadi mungkin yang punya ibu di rumah gitu ya perhiasan, kita nggak nyangka ya, mungkin dulu itu kita beli dengan harga 1 gramnya itu berapa ratus ribu gitu. Saat ini 1 gram emas batangan tahu nggak Bu harganya berapa? 1.300.000. Berarti ngikutin harga emas terus nih ibunya nih. Kalau dulu nih Bu, kalau dulu mungkin waktu tahun 2000-an harga emas masih berapa? Bahkan di bawah 100.000 ya Bu ya. Harga 1 gramnya ya. Ya kan? Nah ini kita sampaikan sebelum kita masuk ke produknya, kita sampaikan sedikit informasi tentang manfaat investasi emas. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah lebih paham gitu kan. Cuma kita ingin mereview kembali gitu kan. Karena inflasi itu ada pastinya ya. Contoh inflasi itu gampang aja seperti ini. Dulu itu harga mungkin kita punya uang 20.000 rupiah, itu mungkin bisa untuk beli 3 mangkok bakso. Sekarang 20.000 rupiah itu hanya bisa untuk beli 1 mangkok bakso, bahkan kurang ya. Tergantung kita belinya di mana ya. Kalau misalnya kita beli ada tukang bakso lewat, itu mungkin harganya masih di angka segitu. Tapi kalau misalnya kita beli di toko atau di warung kayak gitu, mungkin 20.000 itu sama es teh itu juga masih kurang gitu kan.
Nah ini inflasi yang terjadi dalam kurun 10 tahun Bapak Ibu. Rata-rata kenaikannya itu tiap tahunnya adalah 5,94%. Ini sumber dari Badan Pusat Statistik. Kenaikan harganya itu per tahunnya itu 6% inflasinya itu. Jadi kalau misalnya kita punya uang 1 juta gitu kan, dalam kurun 5 tahun harganya akan menjadi 1,2 juta, 10 tahun harganya akan menjadi 1,8 juta, dan seterusnya sampai 30 tahun harga yang tadinya 1 juta jadi 5,7 juta. Maka inflasi ini tidak bisa dihindari. Inflasi seperti takdir, dia pasti hadir gitu Bapak Ibu. Ada yang pernah ngerasain inflasi nggak? Pasti semua ngerasain ya. Dulu yang harga kambing atau mungkin kalau jauh-jauh kambing, saya harga cabai lah, harga cabai itu dulu 3.000 bisa dapat banyak, sekarang 3.000 mungkin dapat 1 plate plastik kecil gitu kan. Beras contohnya, beras gula ya, beras gula misalnya beras 100.000 rupiah ya, 100.000 rupiah itu mungkin dulu bisa buat 1 karung ya kan. Mungkin saat ini 100.000 bisa dapat berapa kilo Bu? 10 ya? Kurang bukan? Apalagi kan yang yang itu ya, yang premium gitu kan, maksudnya kualitasnya bagus itu 100.000 itu nggak bisa dapat tuh 10 kilo, mungkin bisa dapatnya 6 kilo gitu kan, 5 kilo gitu. Jadi perlu adanya penempatan dan investasi untuk kita semua gitu kan. Nah ini saya izin tanya lagi nih buat Bapak Ibu, perlu nggak sih investasi Bu Pak? Perlu lah ya kan? Kalau uangnya banyak. Sedikit. Menandakan guru ekonomi senior ini. Nah ini kalau kami rasa nih ya, kita semua ini sepakatnya bahwa untuk investasi itu pasti perlu. Nah investasi itu sebenarnya ada banyak ya, ada investasi emas, investasi tanah. Bahkan zaman dulu itu ketika nenek kakek kita lah ya dulu itu pernah bilang kalau punya uang itu ditabungkan ke emas kuning atau emas hitam gitu ya. Tanah. Iya, tanah kayak gitu kan. Cuma ketika kita punya tanah, ya tanah itu juga bagus juga. Cuma kan ada plus minusnya dalam hal misalnya seperti likuiditasnya atau pada saat kita jual, gitu kan. Ketika kita punya tanah, kita jual, kita butuh dana darurat, kita jual 1 hari langsung dah Bu. Laku sih tapi harganya diturunin gitu kan. Harganya diturunin dari harga wajar, harga pasar gitu ya. Berbeda dengan emas. Kalau kita punya emas, kita butuh dana darurat, kita tinggal datang aja ke toko perhiasan, pasti harganya rata-rata standarnya sama. Atau bahkan kita jual di kurang kan? Kurang tetap kalau misalnya kita beli perhiasan itu kurang Bu. Beda sama yang emas batangan seperti ini. Itu kalau perhiasan, apalagi kita beli di toko perhiasan, taruhlah toko emas gajah gitu ya. Terus kita jual di toko emas jerapah gitu ya, toko emas lainnya gitu misalnya. Kita jual di toko emas lainnya gitu, itu harganya anjlok gitu kan, untuk yang perhiasan. Tapi kalau untuk yang emas batangan seperti ini atau emas 24 karat itu harganya sudah ada standarnya. Nah, ini saya ingin sampaikan sedikit nih, kenapa kok harus emas gitu kan? Karena yang pertama itu tahan terhadap inflasi. Ya, harga emasnya selalu naik bahkan lebih dari tingkat kenaikan inflasi. Kemudian yang kedua adalah asetnya nyata dan awet. Misalnya contoh seperti ini, emas batangan seperti ini, kita awetnya itu tidak mungkin dimakan oleh layak lah, ya kan? Kemudian mudah dibeli, mudah dikelola, mudah diuangkan dan mudah dipindah-tangankan. Ini keunggulan emas sebagai dana darurat, bisa digade, mudah dijual, universal, mudah diterima di mana aja. Nah ini kita contohkan untuk grafik emas dari tahun ke tahun ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini dari tahun 2007 yang harganya masih di angka 200.000 sampai saat ini sudah 1 juta plus
ya. Jadi ibunya menyampaikan harga saat ini untuk 1 gram antam berapa 1,3. Bahkan kalau buat bapak ibu yang ingin tahu nih harga 1 gram saat ini itu berapa, saat ini itu sudah mencapai 1,4 juta. Ini 10 gram pada saat itu harganya 10.700.000. Ini tahun berapa ibu ya? 2023, 10.700.000. Saat ini itu sudah mencapai 13 jutaan, 12 juta, 13 juta, 14 juta bahkan. Ini emas batangan baru tahun kemarin, ya kan? Nah, kalau kita ibaratkan antara harga emas dengan dengan pembelian kendaraan bermotor ini kan, tahun 97 harga emas yang harganya itu masih 25.000 per gram. Harga motor taruhlah pada saat itu 5 juta per unit. Satu motor itu harganya 200 gram. Satu motor harganya 200 gram. Sedangkan untuk saat ini tahun 2023 ke atas itu harga emas itu 1 jutaan per gram. Sedangkan harga motor itu mungkin 15-16 juta sudah dapat, ya kan? Nah, kalau 200 gram kita punya emas batangan 200 gram itu saat ini bisa untuk beli 13 motor. Padahal harga satu motor itu pada saat itu harganya masih di angka 200 gram. Ini pilihan instrumen investasi seperti saya sambil berdiri tidak apa-apa, Pak. Biar enak ya jelasinnya ya. Kayak tadi pada pilih berdiri ya. Jadi ini ya biar enak ya. Nah, ini pilihan investasi instrumen investasi ya, ada kripto, ada saham, ada mata uang asing, obligasi emas, ada pun juga tabungan ya. Untuk tabungan likuiditasnya tidak ada karena ya memang gampang banget dicairkan kan kalau kita punya uang, punya tabungan di bank gitu kan. Asalkan ATM kita nggak hilang gitu kan. Atau buku tabungan kita ATM kita hilang ya kita masih punya aplikasi perbankan, mobile banking ya kan. Kalau hilang semua tinggal urus saja ke perbankannya. Terus kalau hasilnya itu negatif, kenapa sih mau negatif gitu ya? Rugi karena kalau kita nyimpannya uang, ya nyimpan uang di misalnya di bawah kasur gitu ya, atau di lemari atau di bank, maka akan tergerus oleh inflasi. Apalagi di bank itu kan ada administrasinya, sepakat ya. Terus kemudian yang selanjutnya resikonya itu memang nggak ada. Apalagi kalau kita simpan di bank, itu resikonya nggak ada. Nah, kalau untuk kripto itu likuiditasnya tinggi memang harga kripto itu bahkan naik turun, sekalinya naik banget, sekalinya turun banget. Maka di situ tertulis resikonya tinggi, gitu. Resikonya itu sangat berbahaya sekali karena ketika kita butuh dana darurat ternyata harga pada saat itu tuh anjlok banget. Nah, kita langsung ke emas nih di sini. Likuiditasnya emas atau tingkat penjualannya, kemudahan kita mencairkan emas itu lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya, emas gitu kan. Terus kemudian hasilnya menengah, jadi standar lah. Semakin lama semakin naik harganya, gitu kan. Kemudian resikonya juga rendah karena ketika kita investasi emas bertahun-tahun itu tidak akan rugi. Sepakat ya, kalau kita investasi emas itu pasti rugi kan? Investasi ya, bukan untuk dijual belikan ya. Investasi rugi nggak Bu Monsewu? Tidak ya. Ini harga grafik emas dari tahun ke tahun kalau dibandingkan dengan ongkos naik gaji. Ini ongkos naik gaji itu semakin lama kalau kita bayarkan dengan rupiah yang tadinya 26 juta, 2020 jadi 35 juta. Kalau kita bayarkan dengan menggunakan emas, itu dari tahun ke tahun itu harganya turun. Kalau kita bayarkan dengan menggunakan uang dari tahun ke tahun itu naik. Tapi kalau kita bayarkan dengan menggunakan emas dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Kenapa tadi saya sampaikan ya? Kenapa penggadaian itu kok jaminannya emas gitu ya untuk naruh haji? Karena emas itu nanti ketika sudah lunas, sudah
tebus itu emas untuk data hajinya itu nanti emasnya bisa digunakan untuk pelunasan atau buat sambung nanti keberangkatan. Karena berangkatnya haji itu kan tidak sebentar ya Bu ya, 30 tahun baru berangkat. Nah itu emas saat ini 1 juta, 30 tahun ke depan mungkin harganya bisa jadi sekitar 2 bahkan 3 jutaan lebih gitu kan. Nah ini contoh pembelian emas dari tahun ke tahun. Ada yang kenal beliau nggak, Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Tung, depannya Tung. Betul. Tung Desem Waringin, Ibu. Ini Tung Desem Waringin itu beliau merupakan motivator, ya juga bisa dibilang crazy rich lah ya, crazy rich juga. Dari tahun 2007 beliau itu rutin beli emas sebesar 1 kilo. Iya. 1 kilo, maaf, 100 gram. 100 gram rutin. Beli emas 100 gram. Karena tahu harga emas itu pasti lambat laun akan naik. Dulu tahun 2007 harga per gramnya masih di angka 185 juta. 2008 naik jadi 262 juta. Beli juga 100 gram. Harga tahun 2009 naik jadi 355 juta. Itu kalau notanya dilihat itu yang 100 gram 355 juta, yang ini 262 juta, yang itu 185 juta. Jadi bahkan kalau kita lihat di sini, kalau di tahun 2024 yang sekarang harga 1 gramnya itu di angka 1,3 dan 1,4, ini PPT lama ya Bu, di situ masih harganya 1,2. Sekarang ini kenaikannya 15 tahun itu sampai dengan 500%. Coba kita lihat di ininya. Nah, buat Bapak Ibu nih yang ngerasa bahwa harga emas itu bisa dibilang mahal gitu ya, yang dibilang mahal itu adalah harga emas itu murah pada tahun yang akan datang. Bisa diberikan simpulan seperti ini. Jadi harga saat ini itu mahal, tapi itu harga emas di tahun depan itu dengan harga saat ini itu murah dibandingkan dengan pada saat tahun-tahun yang akan datang. Itu kesimpulannya ya Bapak Ibu. Jadi di sini Pegadaian pun juga mengajak Bapak Ibu semua untuk monggo berinvestasi, alokasikan minimal 10% dari pendapatan bulannya, salah satunya dengan menggunakan emasnya. Misalnya tadi Bapak Prapto barangkali mau investasi, mungkin pendapatannya per bulan 30 juta per bulan gitu ya, 40 juta itu diinvestasikan ke emas gitu lagi 10% gitu, mungkin sekitar 400 atau 4 jutaan ya gitu ya. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke produknya ya Bapak Ibu. Di Pegadaian itu ada 2 cara buat investasi emas. Yang pertama dengan tabungan cicil emas. Jadi emas batangan ini di Pegadaian bisa dicicil, bisa diangsur. Ya, jadi angsurannya itu spesialnya adalah angsurannya tetap. Walaupun harga emasnya naik, ini tetap sama. Ada yang pernah dengar nggak cicilan emas? Pernah ya? Barusan tadi dengar ya? Ya, jadi ini emas batangan ini bisa diangsur Bapak Ibu. Tentunya emas yang akan didapatkan nanti setelah pelunasan adalah emas terbaru, gitu kan? Dan angsurannya tetap. Jadi misalnya harga hari ini 1,3 gram, 1,3 juta, 1,4 juta 1 gramnya. Misalnya bulan depan harganya naik, bulan depannya naik lagi, angsurannya tetap sama, gitu. Angsurannya murah, mulai dari 30 ribuan per gram. Kemudian untuk yang selanjutnya ada Pegadaian tabungan emas. Nah, untuk yang tabungan emas ini lebih fleksibel karena kita nggak ada kewajiban bayar tiap bulannya, gitu kan. Barangkali buat Bapak Ibu ingin nabung emas, bisa ke Pegadaian dengan cara pakai tabungan emas. Tabungan emas ini kita nabung uang, ya, nabung uang ke outlet Pegadaian atau ke unit kerja Pegadaian atau ke Pegadaian Digital Service. Nabungnya uang, nanti yang diterima adalah saldo gram. Taruhlah misalnya saat ini saya nabung ke Pegadaian 100.000, yang diterima adalah 0,1 gram, contoh ya.
Cuman karena fleksibel itu, jadi harga emas yang kita dapatkan itu ya semakin lama semakin naik. Paham nggak maksud saya? Misalnya gini, kita hari ini nabung 1 juta dapat 1 gram. Bulan depan kita nabung lagi 1 juta dapat nggak 1 gram? Belum tentu kan? Tidak. Ya karena harga emasnya sudah naik gitu. Ini yang tabungan emas. Cuma juga ada cara untuk investasi emas lewat tabungan emas. Kenapa sih kalau lewat tabungan emas? Karena tabungan emas itu juga lebih mudah gitu ya aksesnya gitu. Kita nggak perlu nyimpen fisik seperti ini, tapi harganya apa saldonya itu ikut investasi emas, ikut fluktuasinya emas, standar emas gitu. Jadi misalnya saat kita punya emas di tabungan emas besar 10 gram gitu kan, saldonya itu bisa dicetak emas batangan seperti ini, bisa digadai saldonya, bisa dijual dan juga bisa ditransfer ke sesama rekening tabungan emas. Transaksinya online juga bisa digadai digital. Terus, nah ini juga ada nih, namanya mulia tabungan emas. Ini barangkali buat bapak ibu ingin nyicil saldo tabungan emas juga bisa. Jadi saldonya itu juga bisa dicicil. Misalnya gini, saya ingin punya selama 1 tahun itu saya ingin punya saldo 100 gram gitu ya. Ingin punya 100 gram. Nah caranya bisa dicicil Bapak Ibu, angsurannya flat sama seperti ini. Cuman bedanya kalau ketika lunas, kalau yang cicilan fisik dapatnya fisik, kalau cicilan saldo tabungan emas dapatnya saldo tabungan emas. Jadi mumpung lagi ada promonya, barangkali ada yang berminat gitu ya. Ini mungkin sudah diterima oleh Bapak Ibu ya. Ada di situ di brosurnya, barangkali berkenan bisa ambil produk kami. Ini lagi ada promo cashback sebesar 20.000 per gram. Misalnya ambil 10 gram bisa dapat promo 20.000 dikalikan dengan 10, 200.000 rupiah. 200.000 itu bisa buat motong, lumayan ini. Misalnya mau ambil 5 gram gitu ya, nanti angsurannya flat. Misal ambil 2 tahun, 5 gram 260.000. Harganya naik, bulanannya tetap sama. Gitu. Itu tadi pemaparan terkait dengan produk promo. Barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pemaparannya Mas. Hanya ada beberapa pertanyaan yang tadi sebenarnya sudah ditanyakan ke panjenengan. Tapi sekarang saya balik ke saya tanya jenengan. Tadi jenengan sudah bertanya ke Auden. Iya Auden ya. Tapi sekarang saya balik. Menurut panjenengan, investasi emas itu menguntungkan atau tidak? Baik. Buktinya apa? Ya, karena kalau melihat dari inflasi, sebenarnya kan saya beli emas sekarang misalkan 1 juta. Tapi setelah berikutnya 3 tahun yang akan datang, saya jual 2 juta misalkan, 2 juta. Ini kan sebenarnya kan kita kan hanya dibohongi, karena ini kan inflasi, kenaikan kan. Sebenarnya kan uang kita kan sebenarnya sama. Kalau menurut saya malahan lebih hebat ketika memang kita investasi tanah, karena tidak ada penyusutannya begitu. Jadi ketika kita investasi emas itu sebenarnya kita malah seolah-olah dibodohi, karena uang saya sekarang 1 juta mendapat 1 gram, tapi di kemudian tahun ternyata saya beli 1 gram hanya 500 atau hanya 1.500.000 misalkan ada kenaikannya. Kenaikan itu kan sebenarnya kan timbul bukan karena harga emasnya, tapi karena inflasinya, nilai rupiah kita turun. Ya begitu. Jadi kalau jenengan itu bukan dari Pegadaian, kalau bukan dari Pegadaian, jujur saja Anda mengatakan, saya lebih suka investasi emas apa saya lebih suka investasi tanah?
jangan jenengan mengatasnamakan background dari pegadean. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lepas ya. Baik, Terima kasih Pak, pertanyaan yang luar biasa gitu ya. Kalau misalnya dibilang investasi tanah lebih bagus sama daripada investasi emas. Tadi sempat saya singgung bahwa untuk investasi tanah, investasi emas, semua investasi bagus semua ya. Saya tadi disclaimer di awal, investasi itu semuanya bagus. Cuma kalau misalnya dibilang investasi emas itu adalah kebodohan, untuk saat ini saya kurang setuju dengan apa yang disampaikan Bapak. Karena saya juga mengalami sendiri Pak, bukan mengatasnamakan Pegadaian ya Pak ya. Saya juga mengalami Pak. Saya sebelum nikah Pak, saya investasi emas. Memang pada saat itu melalui Pegadaian. Cuma di sini kita hilangkan Pegadaiannya mungkin karena kita pengen investasi emas aja. Pada saat itu harga emas itu masih di angka 700-800 ribuan Pak. Memang pada saat saya nikah itu di tahun 2022 yang mana harga emasnya itu sudah mencapai 1 juta pada saat itu. Nah itu memang kepakai sekali Pak untuk emasnya. Memang kalau Bapak bilang itu memang itu kan karena harga inflasi atau harga rupiahnya itu aja yang turun. Cuman kalau kita pakai rupiah Pak, kita pakai uang Pak. Misalnya kita nyimpan, yaudahlah, aku nggak mau investasi emas, saya pengen nabung aja, gitu ya. Saya pengen nabung aja di bank atau di mana lah, gitu ya. Saya punya uang 25 juta misalnya. Terus kemudian saya setelah ya itu tadi, misalnya saya sudah beberapa tahun, harga inflasinya akan menurun dibandingkan dengan investasi gitu ya. Daripada saya nabung, saya lebih memilih untuk investasi emas. Nah, untuk yang tanah nih, kalau misalnya dibandingkan dengan tanah, 1 meter persegi untuk tanah itu kurang lebih untuk di Pemalang berapaan ya, Bapak Ibu ya? Meternya ada yang 500, ada yang 1 juta Pak. Ada yang 500, ada yang 1 juta. Meter persegi. Minimal kalau di Pemalang dijual berapa meter persegi? 80 meter persegi tetap 80 meter persegi. Perunas ya? Berapa juta? 10 berarti sekitar 110 juta, ada 120 juta. 100 juta, 100. Nah, iya. Cuman kalau misalkan saya pengen punya uang, pengen punya tanah itu, saya kira-kira Bapak Ibu bisa memilih, saya bisa langsung beli kan? bisa berbeda banyak. Halo Pak, karena saya mau modal enggak? Karena bunganya tinggi enggak? Bunganya KPR itu tinggi banget loh. Bunganya KPR itu tinggi banget. Saya bisa nggak beli tanah itu? Ya kan? Kalau emas, saya punya ini 1 gram, saya beli. Kira-kira mampu nggak? Kalau Bapak Ibu menilai, saya aja. Bapak Ibu menilai saya mampu nggak beli 1 gram, 2 gram, 3 gram? Itulah fitur yang ditawarkan investasi emas dibandingkan tanah Pak. Kalau tanah kan memang harga tanahnya itu kan ya semakin tingginya itu cepat gitu ya dibandingkan dengan emas. Cuman ketika kita belinya itu nggak gampang, jualnya pun juga nggak gampang. Kalau emas belinya gampang, kita bisa beli dengan denom yang sesuai kemampuan kita, jualnya pun juga gampang sesuai dengan harga pada saat itu. Mungkin terjawab mungkin Bapak nih. Menjawab atau mau menyangkal lagi Pak? Mungkin monggo Pak Tarto silakan. Terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih. Saya selain uang LDP, saya juga Rumah tanah. bukan. Saya juga itu seksi dokumentasi juga ada. Terima kasih. Apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Aldo, Mas Aldo ya, karena usianya di 11-12 dengan saya, sudah sangat jelas Mas ya. Tadi Tapi makmur juga Pak Kanto. ke Pak Cipto ini beliau juga
ahli investasi juga, beliau guru favorit juga dari saya sendiri. Maka secara detail hitung-hitungan inflasi, dia pemain juga. Artinya apa yang dijelaskan tadi oleh Mas Aldo, oleh Mas Cito, karena beliau juga masih muda, itu investasi emas itu menurut saya pribadi itu tergantung selera orang gitu ya. Jadi menjembatani seleranya, ada yang selera sate, ada yang selera bakso, tetapi lebih real, lebih mudah lagi seperti yang dijelaskan tadi Mas Aldo gitu. Hanya saja saya membaca, jadi teman-teman saya juga banyak anggota LPIP Ekonomi yang jadi nasabah. Tadi misalkan katakanlah saya ingin invest untuk yang emas itu 5 gram misalkan Mas ya, untuk jangka waktu 3 tahun atau berapa? 1 tahun atau 3 tahun? 3 tahun bisa. Artinya apakah nanti setoran saya itu aja sampai nanti mencapai harga emas 5 gram atau ada tergantung ada inflasi dan sebagainya, ada penambahan di nominal angsurannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin haji gitu ya, sampai pada titik tertentu atau 25 juta atau sekarang 50 juta, apakah itu sama Pak? Misalkan saya ingin nabung dengan invest itu istilahnya kayak nomor rekeningnya sama atau berbeda produk, beda nomor rekening, beda tabungan atau beda buku dan sebagainya, termasuk tadi tabungan emas atau nyicil emas sampai pada umroh atau ibadah haji. Begitu. Terima kasih Mas Abdul. Ya, baik. Terima kasih Pak Prapto, luar biasa. Ya, jadi untuk pertama itu pertanyaannya adalah ketika kita mau ambil 5 gram atau 10 gram dan sebagainya itu di Pegadaian untuk setoran bulanannya itu apakah sama atau mengikuti harga emas gitu ya Pak ya. Kalau mungkin mau pakai program yang mulia tabungan emas atau cicilan emas batangan itu harganya sama Pak, bulanannya tetap sama. Walaupun harga emasnya naik berapapun itu berapa ratus ribu per tahun itu per bulan itu tetap sama, bulanannya tetap sama. Misalnya angsurannya itu per bulan 200 ribu, ya kita setorannya itu 200 ribu. Nanti endingnya dapat 5 gram itu ya? Endingnya dapat 5 gram itu dengan 5 gram yang ketika Bapak jual pada saat itu yang mengikuti harga pada saat itu. Oh, iya. Ya, jadi bulanannya tetap sama Bapak Ibu gitu. Kemudian yang kedua, apakah programnya berbeda antara itu ya? Programnya berbeda antara untuk nabung emas dengan yang haji. Ya, ini programnya berbeda. Kalau untuk yang tabungan emas tadi ya, kita punya tabungan emas, terus kalau saldonya kita sudah berapa gram mau dijual itu bisa. Itu untuk investasi emas, kita bisa pakai tabungan emas, kita bisa pakai cicil emas dan lain sebagainya. Kalau untuk yang haji ini programnya adalah pembiayaan haji Pak. Jadi misalnya Bapak mau daftar haji, tapi mungkin dananya kepakai buat yang lain gitu ya. Bapak bisa menjaminkan emas batangan atau perhiasan dengan nilai taksir tadi pinjaman 2 juta rupiah, itu nanti Bapak bisa dapat 25 juta pinjamannya. Nah 25 juta ini digunakan untuk bayar atau daftar di Kemenang. Iya. Nah nanti 25 jutanya ini itu tinggal di angsur aja bulanan, angsur bulanan kayak gitu. Nanti ketika sudah lunas, nanti emasnya akan dikembalikan kepada nasabahnya gitu. Nah emas ini nanti bisa digunakan buat mungkin nanti sambung bekal di sana, misalnya dijual atau pada mau pelunasan, itu harganya pasti sudah berbeda Pak. Pada saat Bapak daftar haji saat ini mungkin harga emas di angka 2 jutaan. Mungkin ketika pada saat dipanggil oleh Kemenang, mungkin kurang lebih 20 tahunan gitu, 25 tahunan dipanggil oleh Kemenang untuk melunasi harga pada saat itu 2 juta, mungkin saat Bapak dipanggil oleh Kemenang harganya sudah berbeda, harganya naik gitu. Itu. Ya, terima kasih Pak Prapto. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, monggo Pak, silakan. Ya, udah syuting Pak. Rangkap seksi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang angsuran pembelian emas logam mulia atau emas batangan. Pada saat saya dapat amanah dari anak saya,
untuk pembelian misalkan secara langsung mendapatkan emas logam mulia di Pegadaian Pemalang itu belum bisa. Kemudian setelah sudah ada angsuran pembayaran logam mulia, itu setelah sudah misalkan lunas, ternyata emas batangan atau logam mulia itu belum tersedia, nunggu beberapa waktu. Nah, ini yang menjadi kendala bagi si nasabah yang ingin membeli emas batangan. Mohon solusinya. Saya kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pada saat itu Bapak prosesnya berapa lama Pak? Maksudnya setelah berapa angsuran? 3 bulan. 3 bulan. Bapak pilihnya 3 bulan ya? Bapak pilih 3 bulan. Cuman ketika sudah lunas, ketika Bapak ke sana ternyata barangnya belum ready. Ya. Mungkin itu hanya ada 1-2 case seperti itu Pak. Cuman yang sudah itu tuh kita biasanya untuk apalagi untuk saat ini ya, proses pengirimannya kan sudah by system gitu. Setelah, jadi gini Pak, ketika kita proses di hari ini kan seluruh Indonesia Pak, seluruh Indonesia itu investasi pakai programnya yang Bapak ambil itu nanti akan direkap, kemudian setelah direkap nanti akan diserahkan ke divisi pusat, divisi emas gitu. Nah nanti divisi emas itu akan merekap emas seluruh Indonesia ini, terus kemudian dibelikan ke merchant sesuai dengan pilihan nasabah yang bersangkutan. Karena kan di sini kan di Pegadaian itu sudah bekerja sama dengan 4 merchant atau 4 merek produk emas. Ada Antam, ada Lotus Aji, ada Galeri 24, ada DBS. Misalnya Antam ya nanti akan disampaikan ke program kerjasamanya dengan Antam, nanti akan dikirimkan ke pusat, kemudian pusat akan dikirimkan ke distribusikan ke cabang-cabang gitu. Mungkin dalam hal ini proses itulah yang membuat agak lama untuk pengirimannya. Tapi untuk emasnya sudah diterima Pak. Berapa lama Pak setelah Bapak datang? 1 atau 2 hari lupa. 1 atau 2 hari ya? Berarti nggak lama gitu. Waktu itu ngabarin di mana sih Pak? Di cabang? Di sini Pegadaian Pemalang. Cabang ya berarti yang Di Pemalang. Pegadaian. Bukan yang kecil apa yang besar? Yang di dekat lampu merah. Cabang Pak. Oh iya. Mungkin pada saat itu proses pencarian emasnya di Kluis Pak, karena kan harus dicari dulu Pak ya. Gitu. Cuman kalau barangnya itu pasti ketika sudah masa proses akad nih, sudah akad 2-3 minggu itu barangnya sudah diantarkan ke unit kerja tersebut. Gitu. Kecuali kalau yang misalnya Bapak ke unit-unit kecil, itu memang distribusinya dari cabang itu sendiri. Jadi nanti mungkin butuh waktu lagi gitu. Tapi kalau ke cabang itu 2-3 minggu itu sudah ada setelah akad ya, setelah akad. Jadi maka ketika sudah lunas, maka bisa langsung diambil sebenarnya. Gitu. Mungkin dalam hal ini konteksnya case-nya mungkin hanya ada 1-2. Sekaligus kita minta maaf ya Pak. Mungkin pada saat itu mungkin barangnya dicari itu di Kluis itu nggak nemu nama Bapak, ternyata setelah dicari lagi Bapak pulang cari lagi ada ternyata gitu. Makanya mungkin dalam 1 hari langsung ada kan Pak. Gitu. Terus kemudian yang pertama tadi Bapak sempat tanya untuk beli cash di sana nggak bisa deh. Beli langsung emas di sana nggak bisa. Iya Pak, karena memang Pegadaian itu tidak menawarkan pembelian emas secara tunai atau secara langsung. Kalau mau secara langsung kita ada anak perusahaan kami Pegadaian Group, yaitu namanya Galeri 24. Cuman Galeri 24 gerainya ada paling dekat di sini di Tegal. Iya, Tegal. Jadi kalau misalnya mau beli langsung itu masih belum bisa. Kecuali barangkali di sana pada saat itu ada lelangan, ada barang lelang yang dijual. Tapi itu sangat jarang sekali Pak, karena emas batangan itu pasti tidak akan tidak mungkin tidak ditebus oleh nasabahnya gitu. Ya, kecuali kayak perhiasan mungkin ada ya, perhiasan cincin emas gelang kalau kayak gitu, mungkin sedikit ada gitu Pak.
Berangkat mau ambil lagi Pak, kita ada saldo tabungan emas Pak secara cicil Pak, monggo. Dan untuk investasi yang lain. Siap. Ya, mungkin ada lagi. Monggo, Ibu. Silakan Pak. Oh, itu. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fahrudin dari SMA Muhammadiyah Juga Comat. Saya senang sekali ini untuk yang namanya invest ini. Yang ingin saya tanyakan langsung saja berkaitan dengan tabungan emas ya. Ini tabungan emas kalau misalkan kita sudah selesai terus dapat emas dan suatu saat ingin membutuhkan uang, emasnya itu dijualnya ke pegadaian apa bisa di toko emas lain? Kalau misalkan di toko emas lain, apakah nilainya akan sama atau berbeda? Yang kedua, misalkan saya membuka di pegadaian Pemalang, angsurannya di pegadaian unit, apakah bisa? Lalu tidak menggunakan aplikasi digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farudin, terima kasih Pak Farudin. Pak Ustadz itu Pak. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi pertama pertanyaannya ketika Bapak mau ambil program tabungan emas, apakah bisa dijual di toko perhiasan gitu ya, atau toko-toko selain di pegadaian lain gitu ya. Jadi kita kembali tawarkan ada dua cara alternatif untuk investasi emas Pak. Yang pertama Bapak bisa ambil yang emas batangan seperti ini emas batangannya. Jadi untuk emas batangan ini bisa diaksur ya, bisa di metode bulanan, angsuran bulanan, dan bulanannya flat walaupun harganya emasnya naik. Nah terus kemudian yang kedua itu tabungan Pak, tabungan emas yang keduanya. Kalau tabungan emas itu saldonya memang hanya dimiliki oleh pegadaian. Kayak misalnya saldo Bank BRI hanya dimiliki oleh Bank BRI gitu kan, saldonya gitu. Cuma karena ini emas ya, emas kan berbeda dengan uang. Kalau uang mungkin ditransfer antar bank, beda bank, mungkin kena cas. Kalau emas kan ditransfer ke saldo ke bank lain kan nggak bisa, hanya bisa di antar bank, antar pegadaian. Nah kalau yang Bapak ambil yang ini itu bisa dijual ke toko perhiasan. Ke toko perhiasan pun juga bisa terima, di buyback di pegadaian pun juga terima. Bahkan kita juga memberikan penawaran harga jual pada saat Bapak jual. Ya, mungkin pada saat ini Bapak beli di angka saat ini 11-12 juta gitu ya. Mungkin pada saat Bapak jual ketika 5 tahun yang akan datang yang mengikuti harga emas pada saat itu di buyback ke pegadaian, Bapak datang ke pegadaian, harga saat ini sudah ada tulisannya, ada simulasinya, harga jualnya berapa pada saat itu, dan tentunya pasti ada kenaikan di situ kan untuk emas fisik. Cuman kalau untuk saldo Pak, saldo dengan tabungan emas karena hanya dimiliki oleh pegadaian sendiri, tidak bisa dijual kecuali mau dicetak emas batangan dulu, dari saldo dicetak ke sini itu dijual bisa. Tapi kalau saldo tabungan emasnya materi itu kan pegadaian ini kan masuk dalam BUMN. Nah tadi saya tanya Ibu, kalau di buku itu kan pegadaian masuknya masih perum atau perseroan. Nah ini kita ingin menegaskan kembali kan, nanti kita sampaikan ke anak itu jelas apakah perseroan atau perum seperti itu. Kemudian yang kedua ini masalah yang tadi ya, peremasan gitu. Kebetulan saya guru ekonomi juga, tapi selama ini belum pernah tertarik untuk berinvestasi. Tapi tadi setelah dijelaskan sama Mas Aldo, saya agak lumayan tertarik gitu. Iya, agak lumayan. Oh gitu ya, tapi masih ada gitu belum. Ya selama ini saya memang kurang begitu, satu tidak tertarik dan kurang begitu percaya dengan investasi. Kecuali tadi yang disebutkan Pak Cipto ya, tanah itulah. Kalau itu saya memang percaya, tapi walaupun saya belum menjadi tuan tanah seperti Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo itu tuan tanah ya juragan kos-kosan gitu, ya investor juga piala saham dan sebagainya. Itu. Nah untuk yang pegadaian juga ini, kami juga kan melihat ya Mas di
itu apa ya? Ini kan ketidaktahuan saya kayaknya akuntan. Itu anak-anak juga tanya, itu gede-gede itu sama dengan penggadean apa tidak? Gitu. Apakah itu terdaftar atau tidak? Kan banyak sekali kalau saya lihat, dan itu marak namun di Beji itu ada, kemudian di sini di SMA PGRI juga ada, gitu lah. Itu saya mohon penjelasannya. Nanti kan harapannya nanti kita jelaskan kembali ke anak-anak kita. Ya kan, Mas Akim atau Mas Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru itu memang perlu. Jadi guru itu PNS, statusnya jabatan. Ya, dulu statusnya itu PNS. Jadi lulusan dari STAN, dari ini mau daftar itu daftar PNS. Jadi nanti ya beliau itu golongannya adalah ya ikut sama seperti PNS guru gitu. Sekarang sudah merambah ke BUMN, itu Badan Usaha Milik Negara. Jadi perusahaannya karyawannya itu karyawan BUMN lagi, dan bukan PNS. Cuman bedanya dengan perusahaan gede yang di luar sana, PT-PT gede misalnya kayak yang di luar sana itu ya itu bedanya adalah kalau yang di luar sana itu swasta, Bu. Kalau di kami itu BUMN, dan juga ada pun di luar sana yang belum terawasi oleh OJK. Kalau kita sudah terdaftar oleh OJK, itu untuk perusahaannya. Dan untuk saat ini adalah PT, Bu, kalau di PT. Ya. Kalau kami kan sudah ikut dengan BNI Group. Awalnya sih masih Persero sebelum ikut BNI Group yang Bank Rakyat Indonesia BUMN. Sekarang kan sudah merger ya antara BNI, PT Pegadaian dan juga PNM itu gabung ya ke entitas itu. Jadi hanya PT ya, PT Pegadaian. Tapi statusnya tetap BUMN. Ya, Badan Usaha Milik Negara. Gitu. Terus kemudian ibu tertarik emas ya, Bu ya. Iya. Baik, kalau untuk tertarik emas nanti kami tunggu ibu untuk pengajuannya, nanti bisa dengan Mas Denny. Nama saya Mbak Hidayah Ningsih dari MA Nurul Hidayah Majalmu. Ini saya tanyakan, Pegadaian ini bekerja sama dengan toko emas apa? Karena ya artinya apa ini pengalaman saya ketika dulu pernah di BSI, berarti BSI bekerja sama dengan mungkin toko emas apa, sehingga ketika nanti saya selesai berarti saya bisa jualnya mau seperti itu ya. Tadi kan arahannya kalau sudah selesai 3D gitu ya. Seandainya ada dari